Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Sanis Rafelia, mahasiswi pendidikan vokasional teknik elektro, kelas B semester 3, NIM 2283-2060. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal-soal dari ujian tengah semester dasar sistem Kondali. Yang pertama, mengapa diperlukan instrumen pengukur? Instrumentasi merupakan alat yang digunakan untuk pengukuran dan mengendalikan sebuah sistem yang lebih besar dan kompleks. Instrumen sebagai alat pengukuran meliputi instrumentasi survei atau statistik, instrumentasi pengukuran suhu, dan sebagainya. Instrumen sebagai alat pengukur sering menjadi bagian awal atau depan dari bagian selanjutnya atau bagian kendalinya, dan bisa juga berupa pengukur dari semua jenis besaran fisik, mekanis, kimia, atau besaran fisik. Fungsi utama instrumen pengukur yaitu sebagai alat pengukuran, sebagai alat analisis, sebagai alat kendali, serta sebagai alat perekam terhadap suatu peralatan atau sebagai data tren. Salah satu contohnya, mengapa diperlukannya instrumen pengukur. Pertama, pada kamera. Saat ada instrumen pengukur, kita dapat mengendalikan intensitas cahaya saat pengambilan foto maupun video dan film dalam sebuah kamera. Dan jumlah cahayanya yang kita dapatkan pada saat kita menggunakan instrumen pengukur ini lebih tepat, dan gambar yang didapatkan akan lebih baik. Satuan dari alat ukur intensitas cahaya ini adalah lux. Kemudian yang kedua itu saat kita mengukur suara-suara yang kita dengarkan. Misalkan dari handphone kita mengeluarkan suara. Saat kita menggunakan instrumen pengukur ini, kita dapat mengendalikan seberapa tinggi suara yang kita mau. Nah, kemudian yang ketiga itu ada strain gauge atau alat untuk mengukur perubahan kecil pada benda akibat gaya yang bekerja pada alat tersebut, sehingga digunakan transducer yang disebut strain gauge tersebut. Alat ini digunakan untuk mengukur cara menempelkan pada permukaan benda yang diukur renggangnya. Karena benda memanjang, memengok, atau menggerut, maka demikian juga dengan strain gauge. Jadi benda ini benda yang merupakan lembaran logam tipis, kemudian dihubungkan dengan rangkaian luarnya. Nah, jadi instrumen pengukur ini diperlukan untuk kehidupan sehari-hari sebagai alat pengendali kita agar kita mengetahui temperatur suhu yang akurat, ukuran-ukuran yang akurat pada saat temperatur suhu. Saat kita mengendalikan mobil, kita dapat mengendalikan juga kecepatan yang kita mau dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ada diagram pengendalian setrika otomatis. Suatu setrika listrik secara termostatis mengatur panas yang dihasilkan pada setrika. Dari masukan ke sistem adalah suhu acuannya, kemudian diset secara tepat oleh termostat, dan keluarannya adalah suhu yang dihasilkan sebenarnya yang bisa dideteksi dengan cara pengukuran temperatur tersebut. Kemudian, apabila termostatnya mendeteksi suhu keluarannya lebih kecil dari masukannya, maka arus yang mengalir dan memanaskan elemen pemanas hingga suhu menyamai acuannya, dan secara otomatis arusnya akan diputus lagi. Yang saya lampirkan adalah salah satu contoh diagram blok kendali temperatur setrika otomatis. Kemudian yang ketiga itu diagram sistem pengendalian jelajah mobil. Dalam berkendara, biasanya kita ada rambu yang hanya mengizinkan mobil atau kendaraan kita hanya sampai 40 km per jam.
Dengan adanya rambu tersebut, pengendara harus mematuhi dengan cara memelihara supaya kecepatan kendaraannya tepat pada angka tersebut atau tepat pada 40 km per jam. Sebagai alat untuk memonitor, biasanya dipasang speedometer dan acuannya adalah kecepatan 40 km per jam. Apabila terjadi penyimpangan antara yang tercatat pada speedometer terhadap kenyataan kecepatan kendaraannya, maka pengendara harus berusaha untuk melakukan pengendalian larinya kendaraan dengan menambah atau mengurangi kecepatan putaran mesinnya. Proses yang dilakukan pengendara tersebut merupakan proses mensinergikan beberapa komponen yang mempengaruhi sistem kendali jelajah kendaraan. Yang saya lampirkan merupakan diagram blok kendali jelajah kendaraan. Selanjutnya, sistem pengendalian karburator. Sistem pengendalian karburator mobil atau motor. Cargo kanister merupakan suatu kanister berisi arang pada sistem pengendalian penguapan yang digunakan untuk memerangkap uap bahan bakar untuk mencegahnya keluar ke udara bebas. Nah, pemisah uap dan zat cair yang digunakan untuk mencegah bahan bakar cair memasuki kanister berisi arang. Kemudian pembersih udara digunakan untuk menyaring udara yang masuk ke engine untuk membersihkan kotoran dan debu. Dan pompa bahan bakar memindahkan bahan bakar dari tangki bahan bakar ke ruang pelampung karburator. Selanjutnya, karburator akan mensuplai campuran bahan bakar atau udara yang tepat ke engine pada semua kecepatan dan semua kondisi beban yang membantu menghidupkan mesin yang dingin. Lalu, selanjutnya penyaring bahan bakar memisahkan benda-benda asing atau kotoran dari bahan bakar tersebut dan saluran uapnya menghubungkan pipa ventilasi tangki bahan bakar ke kanister berisi arang melalui pemisah uap atau zat cair. Lalu, tangki bahan bakar akan menampung persediaan bahan bakar dan saluran bahan bakar menghubungkan tangki bahan bakar ke karburator melalui pompa bahan bakar dan saringan bahan bakar. Kemudian selanjutnya, contoh aplikasi teknik kendali di dunia industri. Di dunia industri atau otomasi, atau dalam bahasa Yunani kuno berarti self-dictated atau disebut juga kontrol numerik, yang biasa digunakan untuk mengendalikan suatu sistem. Contohnya, otomasi suatu komputer untuk mengendalikan mesin dan proses industri yang bisa mengurangi keterlibatan manusia dalam proses bersangkutan. Otomasi di sini digunakan untuk lebih mempermudah lagi saat kita mengontrol mesin-mesin dan alat-alat pada dunia industri yang digunakan. Kemudian proses otomasi dalam bidang industri menempati posisi selangkah di depan mekanisasi karena pada proses mekanisme biasanya dibutuhkan manusia sebagai operator mesin. Sedangkan pada otomatisasi akan mengurangi keterlibatan manusia sebagai operator. Fungsi dan keunggulan dari otomasi tersebut akan mengurangi adanya human error yang terjadi pada alat tersebut dan lebih teliti besaran yang berhubungan dengan pencapaian hasil terhadap target maupun ketepatan yang berarti keterulangan suatu proses akan lebih terjamin. Kemudian dunia industri produktivitas akan semakin meningkat karena dengan adanya otomatisasi pekerjaan akan lebih cepat dan mutunya akan lebih terjamin, juga lebih produktivitas. Terus perbandingan microcontroller dengan PLC atau Programmable Logic Controller. Microcontroller lebih mudah, lebih murah, fleksibel, relatif lebih sulit dalam hal programming, wiring yang rumit, kecepatan eksekusinya tinggi, dan dapat menghasilkan alat yang jauh lebih canggih. Sedangkan PLC harganya cenderung mahal, tetapi saat penggunaan PLC ini lebih memudahkan untuk programming dan wiringnya lebih sederhana, lebih cocok untuk dunia industri dan kecepatan eksekusinya lebih rendah. Microcontroller sendiri adalah piranti elektronik berupa IC atau integrated circuit yang memiliki kemampuan manipulasi data atau informasi berdasarkan suatu urutan instruksi atau program dalam sebuah struktur microcontroller. Akan tetapi
Ditemukan juga komponen-komponen yang lain seperti prosesor, memori, clock, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.